Kita bersyukur pertama buat cuaca yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ya, dan hari ini Bapak Ibu, ya saya percaya kita ada di sini tentunya karena kita rindu untuk lebih lagi mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari langsung saja kita buka bersama Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Keluaran 13 ayat 17 dan ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu, ya kalau ada di Alkitab saudara atau di handphone saudara boleh dibuka, ya handphonenya itu jangan cuma pakai buat Facebook tapi juga di download Alkitab. Jadi dimanapun kita berada kita bisa baca Alkitab. Keluaran 13 ayat 17, firman Tuhan berkata begini, ayat 17, 1, 2, 3. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Amin. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang perjalanan bangsa Israel, itu menggambarkan hidup kita hari ini. Dan Alkitab berkata bahwa semua yang tertulis tentang perjalanan bangsa Israel itu merupakan peringatan bagi kita umat Tuhan yang hidup pada zaman akhir ini. Kita tahu bersama Tuhan berkehendak membawa bangsa itu keluar dari tanah perbudakan untuk masuk ke sebuah tanah perjanjian yang sudah disediakan Allah bagi mereka. Tetapi sekalipun itu adalah rencana Tuhan, kita tahu tidak gampang proses dari mereka itu keluar. Kita seringkali berpikir begini, kalau itu memang rencana Tuhan, ya pasti semuanya lancar. Iya Pak, iya. Seringkali kita berpikir kalau itu memang kehendak Tuhan, pasti semuanya lancar, semuanya baik. Tidak semudah itu. Tuhan kita bukan Tuhan yang gampangan. Karena Dia mau anak-anaknya juga bukan menjadi anak-anak gampangan. Saya kemarin Bapak Ibu mengalami proses yang begitu luar biasa ketika berangkat ke tanah perjanjian. Tadinya kami tidak berniat untuk buat di tengah lebaran karena pasti semuanya harganya mahal. Tapi karena ada permintaan dari beberapa orang, Ibu tolong bikin ke Israel itu lebaran karena kami bisanya berangkat kalau lebaran. Lalu saya bilang ke suami, ya sudah, untuk menjawab kebutuhan beberapa jemaat, kita bawa satu bus aja nanti ke Israel, nggak apa-apa. Karena saya tahu pasti ya pendengar Mesbah Doa itu dari seluruh dunia, ya. Yang lalu kami berangkat 125 orang, itu ada dari Kanada, dari Australia bergabung. Kemarin kita rencana hanya 30 orang. Ternyata yang mendaftar di atas 100 lagi. Bahkan banyak yang tidak bisa berangkat karena tidak tersedia lagi tiket pesawat. Singkat cerita, terkumpullah 116 orang peserta. Karena ada kesalahan dari pihak travel, terpaksa 5 orang ini tidak mendapat kursi Bapak Ibu. Lalu kami berunding, mau dikembalikan uangnya, mereka tidak mau. Disuruh berangkat sendiri pakai pesawat lain hari sebelumnya, mereka juga tidak mau. Mereka berkata, kami mau berangkat asal Ibu Debbie ikut bersama kami, yang 5 orang ini. Ya akhirnya sayalah yang dikorbankan. Suami saya berkata, ya sudah kamu temani yang 5 orang, saya temani rombongan besar. Saya akhirnya berangkat tanggal 17 ke Israel. Kami transit 1 malam di Muscat, lalu besoknya kami akan ke Amman. Dengan rencana manusia di Jordania, di Amman kami ketemu dengan rombongan besar ini. Itu rencana manusia. Tetapi ternyata rencana Tuhan itu beda. Tanggal 18 ketika saya sudah mendarat di Muscat, harusnya rombongan Jakarta ini berangkat. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta,
Semuanya berjalan lancar. Ketika proses imigrasi, semua barang naik, peserta pun lancar, sudah naik di pesawat. Semua sudah duduk manis. Bahkan pesawat pun sudah bergerak menuju ke landasan. Pesawat itu sudah mundur dan sudah akan menuju ke landasan pacu untuk bersiap take off. Tiba-tiba satu orang peserta saya itu mengalami sakit yang mendadak di dalam pesawat. Dia muntah-muntah, dia sakit perut, lalu dia berkeringat dingin sehingga dia lemes kayak orang mau pingsan. Ketika keadaan seperti itu, akhirnya salah satu peserta mengabari ke pramugari. Pramugari pun melihat keadaannya dan berkata, ibu kuat terbang atau tidak? Dia sudah nggak bisa bernapas, sesak, dia muntah-muntah. Akhirnya pramugari memutuskan untuk menyampaikan berita itu ke pilot. Pesawat akhirnya dihentikan dan pesawat pun mundur untuk niatnya mau turunin ibu ini. Lalu ketika ibu itu ditanya, ibu, pesawat mundur kembali, ibu turun. Lalu suaminya berkata, kami ini niat berangkat Pak, jangan diturunkan. Kalau begitu ibu harus putuskan karena kami akan berangkat sekarang. Pesawat pun nggak bisa lama-lama nunggu orang. Lalu setelah ditunggu berapa lama, pilotnya balik lagi. Bapak putuskan sekarang, apakah kita akan berangkat ibu ini atau turun? Suaminya berkata, saya minta waktu 10 menit lagi. Sudah ditunggu beberapa saat, akhirnya dia minta waktu 10 menit. Dan pilot pun berkata, saya tidak bisa menunggu lama. 10 menit lagi kalau ibu ini tidak sembuh, apapun yang terjadi kita turunkan, kita buka pintu pesawat. Akhirnya 10 menit lebih ditunggu. Pilotnya kembali bertanya kepada suaminya, Bapak putuskan sekarang. Apa yang harus kami lakukan? Bapak harus turun. Lalu suaminya bilang, oke, saya turun dan istri saya turun. Tiba-tiba ibu itu berkata, saya sembuh. Karena dia merasa penyakitnya kayak diangkat. Tiba-tiba hilang, saudara. Ketika ditanya, oke, benar ibu sembuh? Iya, saya sembuh. Ya sudah, kalau gitu pesawat berangkat. Setelah ibu itu merasa sembuh, pesawat pun berniat untuk kembali ke landasan. Waktu pesawat itu mundur, tiba-tiba mesinnya mati, lampu mati, semuanya mati. Singkat cerita, pesawatnya mogok. Lalu dicoba starter tidak bisa hidup. Lalu akhirnya dinyatakan bahwa terjadi kerusakan, yaitu error komputerisasinya pesawat. Dan akhirnya diputuskan bukan ibu itu saja yang turun, semua penumpang harus turun. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan itu dahsyat. Bapak Ibu bayangkan waktu 20 menit itu untuk lepas landas sudah lumayan tinggi. Coba kalau pesawat itu sudah terbang, lalu di atas dia baru ketahuan terjadi error sistem. Ya sudah, ya semuanya innalillahi. Tapi Tuhan baik. Setelah dinyatakan error sistem, semua penumpang disuruh turun. Itu peristiwanya siang jam 1. Mereka akhirnya tunggu kan, sampai sore tidak ada kabar, pesawatnya juga belum diperbaiki. Lalu dapat kabar bahwa mereka harus mendatangkan teknisi dari Muscat. Dan harus teknisi dari Muscat yang bisa memperbaiki. Dia yang mengerti tentang sistem dari komputerisasi di pesawat tersebut. Singkat cerita, peserta semua disewain hotel di samping bandara. Mereka disuruh tidur 1 malam di bandara. Besok paginya mereka menunggu kabar. Ya Bapak Ibu, mereka menunggu di bandara hampir itu 33 jam. Hampir 1 hari, hampir mau masuk 2 hari, 24 jam ya. Lalu lewat lagi. Dan saat itu saya berada di Muscat Bapak Ibu ya. Waktu itu saya terbang ke Amman. Hati saya sudah tidak damai sejahtera. Karena hari itu pagi pun belum dapat kepastian pesawat ini akan terbang atau tidak. Sehingga suami saya itu seperti Musa yang harus menenteramkan 100 lebih peserta. Ketika dikatakan oke, teknisi sudah tiba dari Muscat, pesawat ini akan segera diperbaiki. Mulai lega hati. Tiba-tiba saudara, seperti kisah 12 pengintai, ada beberapa orang yang mulai mengompori. Kamu yakin kalau pesawat ini jadi?
Kalau kita berangkat dengan pesawat yang sama, kamu mau jadi kelinci percobaan, kamu mau terbang dengan pesawat itu, kalau saya ndak mau, itu sama dengan kita mati konyol. Saya mau tanya Bapak Ibu semua yang hadir di sini, kalau ketika diputuskan Bapak Ibu harus berangkat dengan pesawat yang sama, kira-kira berangkat ndak? Halo, ada orang di sini? Bapak Ibu mau berangkat nggak? Jujur, dengan pesawat yang baru diperbaiki dan nggak tahu itu baik atau tidak. Mereka berkata, siapa yang bisa jamin pesawat ini benar-benar baik? Karena dia lama sekali diperbaiki. Bahkan harus tunggu teknisi dari luar negeri yang datang. Yang rusak itu bukan spare part businya atau apa, tapi sistem komputer. Lalu akhirnya Bapak Ibu, beberapa itu sudah mulai ya seperti bangsa Israel yang mulai bersungut-sungut. Lalu semua tanya ke suami saya, Pak, kita berangkat dengan pesawat yang sama? Lalu suami saya bilang, saya juga tidak tahu. Kenapa nggak minta ganti pesawat aja? Ini semua kan tidak seperti yang kita harapkan dan semudah yang kita bayangkan. Kalau bus yang rusak kita bisa ganti bus. Tapi ini pesawat dan keadaannya lebaran hari itu. Jadi tidak ada penerbangan lain. Saya ketika tiba di Aman Bapak Ibu, saya terima WA, saya terima telepon dari peserta. Ibu, kami minta Ibu jangan berpihak kepada travel. Ibu seolah-olah hanya mau cari untung dengan grup ini. Ibu tolong ya, Ibu pastikan kita tidak berangkat dengan pesawat yang sama. Karena hampir semua peserta memutuskan tidak akan berangkat dengan pesawat yang sama. Waduh, saya tuh di Aman, saudara, saya nangis begitu masuk hotel, begitu dibukain pintu kamar, saya berlutut di tempat tidur, saya nangis. Saya cuma bayangkan kalau batal berangkat, lalu bagaimana? Belum lagi anak saya, dia kirim foto nangis, dia bilang, Mami, kita takut Mam, apalagi kalau berangkat dengan pesawat yang sama. Aku tidak mau berangkat, kata anak saya. Lalu saya ditekan dari berbagai sisi Bapak Ibu. Ada yang tanya, Bu, kalau berangkat dengan pesawat yang sama, Ibu jamin gak kalau pesawat itu sudah benar diperbaiki? Saya bilang, saya bukan pilot dan saya juga bukan mekanik. Jadi saya tidak tahu pesawat itu benar sudah baik atau tidak. Pertanyaan kedua, Ibu jamin gak keselamatan seluruh peserta? Saya bilang yang menjamin keselamatan Tuhan Yesus, bukan saya. Lalu mereka bilang, lah gimana Bu kalau ada apa-apa? Saya cuma menjawab gini, Bu, di situ ada anak saya 3 dan ada suami saya. Saya pun tidak mau mereka mati, Bu. Tapi bukankah kita tahu mati hidup itu di tangan Tuhan? Bapak Ibu, disinilah iman mereka tuh diuji. Apakah mereka akan tetap berangkat atau tidak? Di dalam kekacauan itu, saya didesak untuk membuat sebuah pernyataan di grup, bahwa saya tidak boleh berpihak kepada travel dan hanya mencari untung. Lalu saya bikin pengumuman di grup. Saya bilang, Shalom Bapak Ibu, semua yang peserta yang masih ada di Indonesia, saya tetap berpihak kepada peserta. Yang terbaik bagi peserta. Kita semua sudah memutuskan kalau kita berangkat dengan pesawat yang sama, maka saya putuskan kita tidak usah berangkat. Suami saya kaget ketika membaca di grup saya membuat pernyataan seperti itu. Dia telepon saya dan dia bilang, Say, aku ini sedang berusaha meyakinkan mereka. Kenapa kamu bikin pernyataan seperti itu? Saya bilang, saya tidak berdaya dengan desakan. Benar-benar seperti Musa yang didesak untuk membuat keputusan Bapak Ibu. Lalu ketika itu saya cuma menangis. Suami saya bilang, jangan kamu bikin pernyataan seperti itu. Lalu akhirnya satu persatu diumumkan pesawat akan berangkat malam itu jam 8 malam. Lalu suami saya berkata, ini kita berangkat Say, pakai pesawat yang sama? Iya, pesawatnya sudah diperbaiki. Lalu meyakinkan para peserta Bapak Ibu. Istri yang bapak yang sakit itu, yang tadinya muntah-muntah dan pesawat nggak jadi berangkat, mereka ikut datang ke bandara karena dari hotel diangkat pakai bus. Tapi suaminya salaman sama suami saya. Dia bilang, Pak Daniel, saya kesini hanya mau ambil bagasi. Dan saya memutuskan saya satu keluarga pulang. Kami tidak jadi berangkat karena pesawatnya sama. Suami saya kaget dan berkata, Pak, bukankah Tuhan sudah membuat mujizat lewat ibu?
pesawat itu nggak jadi terbang dari awal sehingga kita semua luput dari kematian. Masa sudah sampai seperti ini, Bapak tiba-tiba nggak mau berangkat? Lalu dia bilang, saya jujur saya takut Pak. Lalu suami saya tergerak berkata, sini Pak, saya doakan Bapak ya. Lalu suami saya berdoa buat dia, dan Bapak itu bersaksi, Bu, setelah saya didoakan Pak Daniel, seperti ada yang dicabut dari dalam diri saya, yaitu roh ketakutan. Dan tiba-tiba saya menjadi berani. Dan saya salaman sama Pak Daniel, saya bilang, Pak, kami sekeluarga berangkat Pak. Apapun yang terjadi kami berangkat. Ternyata suami saya doanya bermujarab Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang lagi ada ketakutan boleh minta doa sama dia. Terutama yang lagi dikejar-kejar utang. Besok jatuh tempo minta didoakan. Supaya tidak ada ketakutan menghadapi debt collector. Lalu ya ada satu orang bapak yang tadinya takut sekali. Dia tuh takut naik pesawat ternyata. Jadi banyak roh ketakutan yang menyebar dan begitu mencekam sekali. Saya melihat di situ satu roh ketakutan itu yang seperti menghinggapi bangsa Israel. 12 pengintai, 10 orang berkata, kita masuk ke sana, memang itu negeri penuh susu dan madu berlimpah, tapi orang-orangnya juga raksasa, anggur-anggurnya raksasa. 1 tandan anggur itu dipikul 2 orang, tetapi orang-orangnya juga raksasa. Jadi kalau kita masuk ke sana, kita mati konyol. Jadi sama Bapak Ibu, beberapa orang berkata, kita naik pesawat ini, kita mati konyol. Ada satu orang bapak yang dia takut naik pesawat. Suami saya bilang begini, Say, kamu tolong bikin video, taruh di grup, bikin video kekuatan. Kamu juga jangan terpengaruh. Saya melihat ini roh ketakutan. Bayangkan mereka di Jakarta, saya di Aman sana di Jordania. Tapi saya pun dihinggapi roh ketakutan. Saya merasa seperti sudah kehilangan suami dan 3 orang anak Bapak Ibu. Sampai saya itu ada pertanyaan di hati begini, kalau suamimu mati, anakmu 3 mati di pesawat itu, apakah kamu mau tetap melayani Tuhan? Saya jawab sambil bercucuran air mata, iya Tuhan. Saya mungkin akan ke sekolah Alkitab saya di Bandungan sana, saya menyepi di sana. Saya menaruh diri saya di sana, saya tetap mau melayani Tuhan. Dengan bercucuran air mata seperti suami saya ini udah mau mati, mau naik pesawat itu. Akhirnya saya bikin video singkat di grup. Saya berkata, Bapak Ibu, saya sudah ada di Aman. Sambil menangis saya bilang, saya tunggu Bapak Ibu datang di sini. Jangan takut, sebab kalau belum waktunya mati, kita tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, kepleset di toilet kamar mandi bandara pun engkau mati. Lalu tiba-tiba sebagian tuh menjadi kuat imannya. Dan mereka berkata, Pak, saya udah nonton videonya Bu Debbie di grup Pak, saya jadi kuat Pak. Saya mau berangkat Pak, ayo Pak kita semangat, kita berangkat. Ada satu orang bapak yang takut, dia datangi suami saya, dia bilang, Pak Daniel, iman saya hanya 10%. Jadi saya titip selebihnya di iman Bapak ya Pak. Suami saya bilang tidak ada titipan iman Pak. Ya kalau titip duit boleh, titip iman tidak ada. Bagaimana caranya titip iman? Ada sebagian lagi yang berkata, saya tadi malam dapat ayat, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Jadi Bu Debbie, saya sudah siap mati Bu. Ya, ada lagi sebagian maju mundur, kita berangkat tidak. Tapi mereka bilang, tapi anaknya Bu Debbie 3 di situ, suaminya juga ada di situ. Mereka tuh lagi dipakai Tuhan, tidak mungkin mati. Ini peserta cerita ke saya Bapak Ibu. Ya ampun, sampai segitunya mereka melawan ketakutan. Dan itu roh ketakutan benar-benar mencekam. Lalu akhirnya mereka semua putuskan berangkat, 6 orang mundur. Takut tidak mau berangkat. Mereka pulang, selebihnya berangkat, semua terbang. Tapi sebelum terbang beberapa telepon anaknya. Nak, kalau mama papa terjadi sesuatu, loh ini benar-benar loh kisah nyata, dan ini kan ya enggak ada yang tahu ini nasibnya. Terbang 8 jam, pesawat yang baru diperbaiki error system, mau terbang 8 jam, edisi percobaan. Saya baru tahu kenapa Tuhan izinkan saya berangkat duluan. Kalau ada saya di situ,
Saya ini termasuk orang yang tidak kuat kalau ditekan kanan kiri. Itu pasti saya bilang bubar semua, pulang. Makanya Tuhan tahu suami saya yang super sabar itulah yang ada di sana. Walaupun dia ditekan kanan kiri benar-benar seperti Musa. Tapi kan Musa nggak masuk tanah perjanjian, dia masuk Bapak Ibu. Karena dia mengambil keputusan yang benar, ya hampir tidak masuk. Lalu Bapak Ibu, sebagian telepon, nak, kalau papa mama ada apa-apa kamu jangan salahkan Tuhan. Berarti memang sudah waktunya papa mama mati, pin ATM-nya papa ini ya. Jadi saya tanya, sekarang sudah dirubah lagi Pak? Sudah. Nggak jadi mati soalnya. Makanya Bapak Ibu, pin ATM harus saling tahu, apalagi suami istri, amin. Beneran. Kata bapak-bapak, saya tahu Bu, istri saya tahu. Nggak ada isinya juga kok ATM saya. Kalau ada isinya nggak dikasih tahu ya. Lalu ada sebagian sudah telepon keluarganya minta maaf. Minta maaf semua kalau saya pernah berbuat salah. Jadi mereka ini terbang semua sudah siap mati loh. Hebat itu jemaat Mesbah Doa memang. Luar biasa Bapak Ibu, ya siap mati loh. Dengar ya, tidak ada ketakutan yang lebih daripada ketakutan orang yang sudah mau mati. Kalau kita cuma masalah utang dikejar debt collector, kita masih hidup. Tapi yang namanya di depan ini kematian, itu benar-benar imannya diuji loh. Tapi yang saya heran, sebagian istri-istri itu telepon suaminya. Tidak ada suami satupun yang melarang istrinya terbang. Semua ngomong terbang saja mah. Ini bapak-bapak ketawa kenapa ya? Ya mungkin karena ya kalau udah apa-apa aku kawin lagi. Tapi enggak lah ya. Suaminya semua beriman. Enggak apa-apa mah, terbang mah. Mati hidup itu di tangan Tuhan. Bapak Ibu, ada satu suami istri yang lucu cerita sama saya. Duduk, istrinya bilang gini, Pak, suaminya cerita, astaga Ibu, waktu kami naik pesawat semuanya diem, tidak ada yang bicara, dan pesawat diuji coba di starter, jalan, lalu dimundurkan, lalu mati. Dia bilang sama saya lihat jendela Bu, siapa tahu ada yang terbuka, saya mau lompat Bu. Itu bapak, saya ini paling takut naik pesawat. Kok yo pertama naik pesawat langsung dapat pesawat rusak loh. Dia bilang saya ketakutan setengah mati. Lalu istrinya bilang gini, Pak, kalau kamu mau pengakuan dosa sekarang, ndak apa-apa mengaku. Mumpung kita ini masih hidup, siapa yang tahu. Jadi saya tanya sama suaminya, terus Bapak udah mengaku? Untung belum Bu. Kalau saya ngaku Bu, sekarang saya sudah mati Bu. Bukan karena dah jatuh dari pesawat, tapi disalibkan istri saya. Aduh Bapak Ibu, tapi saya melihat ya luar biasa ketika saya tuh di Aman waktu di Jordan. Saya nangis ketika suami saya bilang, kita sudah di pesawat. Saya deg-degan Bapak Ibu, saya ketakutan luar biasa di Jordan. Saya tunggu mereka. Saya tanya lagi, saya sudah terbang? Suami saya bilang belum, pesawat masih uji coba, muter-muter di bandara. Muter-muter lama banget katanya, dicobain ya lama. Akhirnya dia bilang, kita sudah siap terbang. Anak saya semua nangis Bapak Ibu. Tapi sebelum terbang mereka didoakan suami saya. Ya, anak saya bilang, Mam, aku takut. Itu anak saya yang lucu. Mereka bertiga bergandengan tangan di pesawat. Anak saya bilang begini, aku itu paling jengkel kalau terbang sama Mami. Mami itu di pesawat suka nyanyi-nyanyi. Nyanyinya kenceng lagi. Apalagi kalau ada badai, saya tuh nyanyi. Anak saya tuh jengkel. Tapi Mam, kali itu aku melakukan seperti yang Mami lakukan. Sepanjang penerbangan aku nyanyi sambil bercucuran air mata. Lalu saya tanya sama anak saya, waktu itu kamu takut gak? Banget. Terus apa yang ada di dalam hatimu? Dia cuma bilang gini, Tuhan, kalau memang sudah waktunya aku mati sekarang, aku berserah kepada Tuhan. Tapi masa sih Tuhan jenazahku tidak ditemukan?
Itu anak saya Bapak Ibu. Tapi ketika mereka terbang, Bapak Ibu tahu, ketakutan seluruh peserta itu seperti brek di saya. Saya di aman itu nangis bercucuran air mata. Waktu suami saya sudah bilang kita udah mau lepas landas, handphone saya WA, say, centang 1, oh sudah tidak masuk berarti sudah dimatiin. Waktu mereka terbang, saudara percaya nggak? Saya tidak berani buka IG. Saya takut waktu saya buka IG tulisannya pesawat dengan jurusan ini hilang kontak. Itu roh ketakutan. Bapak Ibu ketawa ya, tapi saya waktu itu benar-benar saya dihinggapi ketakutan yang begitu luar biasa. Akhirnya saya juga tidak bisa tidur kan. Setiap jam saya cuma tinggal lihat jam. Sudah 1 jam mereka terbang, 2 jam mereka terbang, 8 jam setengah mereka terbang. Tiba-tiba jam 2 malam saya bangun, saya ke toilet, saya lihat muka saya di cermin. Sambil saya bilang, Tuhan, ada apa? Kenapa begini Tuhan? Aku tuh dosa apa? Saya tuh salah apa? Tiba-tiba saya membayangkan ketakutannya anak-anak saya itu saya ambil Bapak Ibu. Tiba-tiba Tuhan tuh ngomong cuma 1 kata dalam hati saya yang membuat saya bersuka cita dan bersorak-sorai. Tuhan tuh ngomong begini, jangan takut. Aku sedang melatih iman mereka. Aku sedang melatih iman mereka termasuk iman anak-anakmu. Dan saya langsung bersuka cita dan saya bilang, wow, Tuhan betapa dahsyat Engkau. Ini pengalaman yang tidak dapat dibeli dengan uang. Ini adalah sebuah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan saya bilang terima kasih Tuhan karena Engkau membentuk iman anak-anakku. Mereka benar-benar berserah dan berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita lihat pembacaan kita malam hari ini, firman Tuhan berkata, ketika Fir'aun itu akhirnya melepaskan bangsa Israel karena tidak mudah. Walaupun Tuhan sudah berfirman, aku akan membawa engkau keluar, tapi tidak semudah mereka bayangkan. Mereka pikir ketika mereka berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, maka segala kemudahan itu akan terjadi. Ternyata iman itu perlu diuji. Jangan engkau berkata engkau punya iman sebelum imanmu itu teruji, kita belum yakin iman yang seperti apa yang kita miliki. Alkitab berkata, ketika bangsa Israel itu dibebasin oleh Fir'aun, dibiarkan pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan menuju negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Ingat, jalan Tuhan itu bukan yang paling dekat atau yang paling instan menurut kita. Seringkali kita berpikir ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka masalah kita itu akan cepat terjawab. Berapa lama sudah engkau bergumul buat suamimu? Berapa lama sudah engkau bergumul buat keluargamu? Berapa lama sudah engkau bergumul buat ekonomi, keuanganmu? Berapa lama engkau sudah bergumul? Cepat atau lambat persoalan kita dijawab Tuhan, tergantung dari sikap hati kita. Sebab di dalam setiap masalah Tuhan punya kehendak bagi hidup kita pribadi lepas pribadi. Bagi Tuhan terlalu gampang untuk membawa bangsa Israel berjalan. Bahkan Alkitab berkata Allah menuntun bangsa itu berputar menurut jalan di padang gurun ke laut Tiberau dengan siap sedia untuk apa? Berperang. Bukan berarti ketika mereka berjalan dengan Tuhan lalu Tuhan bilang santai aja, kamu tidak akan mengalami peperangan karena aku akan membunuh semua musuhmu. Enggak. Tuhan melatih bangsa itu untuk berperang. Dalam hidup kita mengiring Tuhan ada banyak hal yang harus kita perangi. Ada banyak hal yang harus kita uji. Iman kita itu harus teruji Bapak Ibu. Tidak semua itu mudah. Saya mau bersaksi, saya tuh ikut Tuhan dari tahun 95 saya bertobat. 96 saya tinggalkan keluarga saya. Di sini ada mami saya juga datang, ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya tuh dulu pertama bertobat kira-kira tahun 97 ya kayaknya. Saya 95 saya bertobat, 96 saya tinggalkan keluarga saya, lalu kayaknya 97 atau 98 saya ada di Jakarta. Saya dengan tante saya itu pernah datang di Kawangkoan sini.
ya ketika itu ya, dan kami datang karena kebetulan ya Tante Iren ini adalah tante saya, mami saya tuh kakak adik dengan almarhum ya Bapak Lefran Lapian. Tapi karena papi saya Basjir ya, jadi saya Basjir Lapian. Saya sudah hilang fam Lapian, Basjir Lapian, tapi saya dari kecil ikut papi saya ya, dan Tuhan selamatkan saya tahun 95 saya bertobat, tapi papi saya marah besar, lalu saya diusir dari rumah dan saya mengikut Tuhan. Ya, saya tidak pernah berpikir bahwa ya saya ikut Tuhan lalu semuanya enak, karena dari awal saya tahu Yesus berkata, barang siapa yang mau ikut aku jadi muridku, kamu harus sangkal dirimu, pikul salibmu lalu ikut aku. Jadi tidak ada kekristenan itu yang enak-enak saja. Tuhan mau kita menyangkal diri, memikul salib lalu mengikut Dia. Saya tinggalkan keluarga tahun 95, lalu saya ke kota Solo. Saya masuk sekolah Alkitab di Makassar, lalu saya ke kota Solo. Saya ketemu suami saya di Solo, kami ketemu di gereja, ya lalu kami menikah. Dan saya pikir ketika saya ikut Tuhan, ya semua yang enak itu terjadi. No, Bapak Ibu, justru pergumulan terberat ketika saya di dalam hidup saya adalah waktu saya ikut Yesus. Saya terpisah dari keluarga saya. Bahkan untuk telepon mami saya aja saya tidak berani, karena kalau papi saya tahu mami saya telepon saya, ya bisa bahaya. Saya ingat ketika saya juga harus diusir, mami saya nggak bisa bela saya karena papi saya bilang, kamu pilih. Kalau kamu bela Debbie, ya udah kita bercerai. Dan saya merasa itu adalah satu hal yang berat ya bagi mami, dan saya juga tidak mau mami dilibatkan. Saya bilang, ya saya ini percaya Yesus. Papi saya tanya, kamu bisa beralih itu, siapa yang bujuk kamu jadi Kristen? Saya bilang, nggak ada satu orang pun yang bujuk saya, Pap. Saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saya bilang sama papi saya bukan Debbie yang dulu, Pap. Saya Debbie yang baru, yang sudah diubahkan Tuhan. Tapi papi saya bilang, oh makanya ini penyebabnya. Akhir-akhir ini memang papi lihat kamu jadi aneh. Dan semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti jadi apa Bapak Ibu? Jadi aneh. Semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti jadi aneh. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sudah aneh apa belum? Engkau berantem dengan semua orang, engkau belum ketemu Tuhan Yesus. Sekalipun engkau Kristen, sekalipun engkau pelayan Tuhan, sekalipun engkau majelis, kalau tidak ada perubahan hidup dalam hidupmu, maka engkau belum berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Karena semua orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya pasti berubah. Amin. Dulu merokok, ketemu Yesus tidak merokok lagi. Amin. Nggak usah tanya di mana ayatnya, di pom bensin dilarang merokok. Bapak Ibu, kita harus mengalami perubahan. Ya, dulu sebelum ketemu Yesus sukanya selingkuh, bersinah, nggak usah angkat tangan. Ketika ketemu Yesus, engkau menyadari engkau menyembah Allah yang kudus, Tuhan yang kudus, dan engkau wajib hidup di dalam kekudusan. Dulu saya tukang keluar malam, dipukulin, dihajar, saya nggak pernah takut. Tapi ketika saya berjumpa Yesus, apa yang menjadi keuntungan dulu bagiku, ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku itu lebih berguna daripada segala-galanya. Yang saya lakukan tiap hari baca Alkitab, sampai semua orang bingung melihat perubahan hidup saya. Tapi semua orang yang ketemu Yesus memang harus mengalami keanehan. Tapi jangan aneh-aneh. Ya, jangan aneh-aneh Bapak Ibu. Ada orang Kristen aneh-aneh. Teman saya pendoa, Bu Debbie, ayo kita pergi doakan tuh patung kodok. Saya bilang, kenapa? Itu ada di tengah kota, dibangun patung kodok loh Bu. Lah terus kenapa kita harus doakan tuh patung kodok? Itu lambang persinahan kodok Bu. Saya bilang, kalau itu kodok tidak ganggu kau, tidak usah kau pergi tengking itu patung kodok. Nanti yang ada, kau pergi tengking itu patung kodok, kodoknya pindah ke rumahmu. Aneh-aneh ya Bapak Ibu, benar. Suaminya pendeta, istrinya pendoa, istrinya kelilingi patung kodok terus. Suaminya konseling dengan seorang jemaat ibu-ibu. Ya, ibu ini berantem dengan suaminya. Saya sudah ingetin Pak, itu kan wanita.
sebaiknya Bapak kasih ke saya untuk saya layani, jangan Bapak yang layani. Oh enggak apa-apa Bu, saya kuat. Tadinya awalnya konseling jadi konsleting, ya, kebablasan. Karena orang konseling itu harus pakai hati, dia juga harus berempati. Ibu ini datang, Pak Pendeta, suamiku itu loh jahat sama aku. Pertama masih gini, tetap kuat Ibu, berdoa, Tuhan menyertaimu. Besok datang sambil menangis bercucuran air mata, Pak Pendeta, aku sudah tidak kuat. Pak Pendeta harus berempati. Dia mulai belai, sabar Ibu. Ya, kalau rambutnya pendek kayak saya cuma gini, sabar. Kalau rambutnya panjang, sabar dan lama. Ya. Tadinya Pak Pendeta masih tengking, dalam nama Yesus segala roh kenajisan, percabulan aku tolak. Lama-lama ibu datang terus dengan rasa sedih. Ibu cantik putih, datang konseling pakai you can see. Pendeta juga punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya, akhirnya Pak Pendeta tadinya tengking-tengking, dalam nama Yesus. Akhirnya Pak Pendeta bilang, roh memang penurut, tapi daging lemah. Ya, itu pendeta di sana. Pendeta di sini semua kuat-kuat imannya, insya Allah. Akhirnya benar, jadi Kristen aneh-aneh. Dia pergi doakan patung kodok, kodoknya pindah ke rumahnya. Ini kisah nyata loh Bapak Ibu. Singkat cerita, pendeta cerai dengan istrinya, ibu itu cerai dengan suaminya, gara-gara patung. Makanya kau jadi Kristen tidak usah aneh-aneh. Lebih baik kau baca itu Alkitab, lalu kau lakukan. Jadilah pelaku firman. Tidak usah yang aneh-aneh. Setan itu tidak berani ganggu orang yang melakukan firman. Bukan orang yang rajin ke gereja, bukan orang yang pelayanan. Setan gak pernah takut Anda pelayanan. Setan tidak pernah takut engkau khotbah. Setan gak pernah takut waktu engkau main tamborin, main musik, singer, swel. Setan tidak takut. Setan takut ketika engkau melakukan firman Tuhan. Setan gemetar ketika engkau hidup kudus. Setan takut ketika engkau mulai menjadi pelaku firman Tuhan. Makanya setan bilang, tidak usah diganggu orang di gereja. Ada yang tanya sama saya, Bu, kenapa ya? Ibu kan sering pelayanan di kota-kota besar. Ibu kalau pelayanan di kota besar, ada nggak orang yang kerasukan? Saya bilang, iya sih, hampir tidak pernah saya lihat orang kerasukan di kota besar. Dulu pernah saya khotbah di gereja besar Bapak Ibu, lagi puji-pujian ada bapak-bapak jatuh menggelepar. Saya lari, saya mau tumpang tangan. Istrinya bilang, nggak usah Bu, kenapa? Epilepsi. Saya pikir setan Bapak Ibu, sudah mau saya tengking, dalam nama Yesus, darah Yesus. Istrinya bilang, enggak usah Bu, kenapa? Epilepsi Bu. Oh, ya udah saya tinggal Bapak Ibu. Dia bilang, nanti juga sembuh sendiri Bu, biarin aja. Lalu saya juga jadi bertanya, iya ya, kalau di kota besar, kenapa jarang orang kerasukan? Di kampung-kampung itu banyak orang kerasukan. Lalu Tuhan itu menjawab saya, tahu nggak kenapa di kota besar orang nggak ada yang kerasukan? Karena di kota besar setan itu sudah nggak ganggu orang, dia cuman kontrol di gereja. Dia bilang gini, lancar coy, lancar. Ibadah jalan lancar, lancar, nggak apa-apa. Yang penting mereka tidak melakukan firman. Biar aja gereja penuh, mau jemaatnya 30.000, 40.000, biarin aja. Yang penting mereka tidak jadi pelaku firman. Ketika engkau menjadi pelaku firman, maka disitulah setan gemetar. Makanya kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa Tuhan harus membawa bangsa Israel berputar? Lama atau tidaknya perjalanan mereka menuju tanah perjanjian tergantung dari respon dan sikap hati mereka kepada Tuhan. Ketika mereka bersungut, mereka melakukan dosa, Tuhan perpanjang. Sudah besok mau masuk tanah perjanjian, dihukum Tuhan karena mereka tidak percaya. 12 pengintai dikirim, 10 tidak percaya. Tuhan bilang, karena engkau tidak mempercayaiku dan engkau tidak menghormati kekuasaanku, maka engkau akan berputar 40 tahun di padang gurun.
Bahkan semua angkatan itu mati di padang gurun. Yang boleh masuk tanah perjanjian hanya yang berumur 20 tahun ke atas. Bapak Ibu, jangan sampai kita ini dalam hidup ini tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Saya berdoa buat kota Manado, terutama kawan-kawan, kita adalah kantong Kristen. Mari kita hidup menjadi dampak. Mari kita hidup membawa terang. Karena engkau dan saya, kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Buang semua dosa, percabulan, kenajisan, kemabukan, tinggalkan semua itu. Karena tidak bisa orang sembarangan masuk sorga. Sorga itu mulia. Tadi malam saya sampaikan, untuk bisa masuk ke istana presiden aja tidak sembarang orang. Apalagi sorga itu lebih mulia daripada istana manapun juga. Saya bersyukur hari-hari ini mendengar begitu banyak lawatan Tuhan terjadi lewat mesbah doa. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, tadinya di masa pandemi, ketika pandemi datang, sebelum pandemi 2018 saya berdoa, Tuhan, bahwa aku di tempat di mana Tuhan berada. Saya tidak mau pelayanan yang hanya biasa-biasa saja. Saya mau bergerak bersama dengan Tuhan di mana Tuhan berada, bahwa aku berada di situ Tuhan. Tiba-tiba saya dapat suara Tuhan. Tahun depan ya, Tuhan berkata 2019, aku akan membawa engkau. Engkau akan memperoleh tuaian bangsa-bangsa. Bahkan bukan hanya tuaian bangsa-bangsa, tapi berkat bangsa-bangsa. Saya berdoa dalam hadirat Tuhan. Lalu Tuhan berkata, cepat siapkan wadah. Ambil alih dunia media untuk penginjilan. Saya tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di 2020, bahwa pandemi akan datang. Saya bilang ke suami saya, aku berdoa. Dan aku dapat suara Tuhan berkata, cepat ambil alih media untuk pekabaran Injil. Saya bilang ke suami, apa ya? Suami saya bilang, kalau media itu berarti TV. Saya berpikir waktu itu TV swasta yang Tuhan akan pakai. Kami datang ke salah satu TV swasta di Jakarta. Ada teman saya kerja di situ, saya tanya sama dia, kalau saya mau siaran di sini, bagaimana caranya? Dia bilang, ya kamu siapin uang, satu episode itu 6 juta. Kamu syuting di studio kami, make up semua dari studio kami, kamu bayar 6 juta. Dan kamu harus siapkan 10 episode kali 6 juta berarti 60 juta. Di satu kafe, saya lihat di situ ada orang syuting. Kebetulan produsernya duduk di samping meja saya. Saya tanya, Pak, ini lagi bikin apa ya Pak syutingnya? Oh, kita lagi bikin TV Bu. Di mana? Di YouTube. Oh, emang bisa ya Pak YouTube? Oh bisa Bu, sekarang orang semua sudah beralih ke YouTube loh. Oh iya, berarti saya dengan bersemangat ngomong, oh berarti saya juga bisa ya Pak. Dia ngeliatin saya dengan muka yang ngajak berantem. Dia ngeliatin saya sambil begini, ya semua juga orang bisa, tergantung kontennya. Emang ibu punya konten apa? Dalam hati saya biasa aja, careless. Terus saya tanya sama dia, saya bilang, Pak coba ketik di YouTube. Kan ada beberapa gereja yang sudah sering angkat khotbah-khotbah saya di YouTube. Coba Bapak ketik di YouTube nama saya, siapa? Debbie Basjir. Dia ketik, oh ibu pendeta? Iya. Ada nih khotbah ibu ditonton, ada yang sudah 100.000. Berarti ibu sudah punya nama di YouTube. Berarti saya bisa bikin, bisa banget Bu. Baru mukanya tersenyum. Saya pulang, saya ngomong ke suami saya dapat apa? Media, apa? YouTube. Ayo kita bikin YouTube. Lalu suami saya cek, saya sudah punya akun YouTube kayaknya dari 2018 apa 16, tapi tidak pernah aktif. Lalu kami mulai bikin khotbah-khotbah pakai handphone, kita syuting. Tidak ada yang tahu, tiba-tiba pandemi datang 2020. Ketika pandemi datang Bapak Ibu, itu channel YouTube saya, gereja tutup, orang gak bisa beribadah, semua cari khotbah. Channel YouTube saya sehari nambah satu hari tambah 1.000 subscribe. Kok nggak wow ya? Nggak wow. Yang punya channel YouTube tahu betapa sulitnya cari subscribe. Cari satu aja susah. Satu hari nambah 1.000. Tiba-tiba kami dapat mesbah doa itu bukan konten yang kami cari-cari. Ya tiba-tiba ketika saya lagi pegang handphone, saya dapat pemberitahuan di YouTube, selamat Debbie Basjir TV, kamu bisa live streaming dari handphone. Saya pencet gambar kamera dari handphone saya. Tiba-tiba saya sudah live di YouTube.
Suami saya bilang, "Say, itu kamu live loh, kenapa kamu pencet itu, matiin. Saya bilang, "Saya enggak tahu." Matiin. Lah karena dia ngomong-ngomong matiin terus, waktu itu pas ada gambar-gambar jenazah karena COVID ya. Jadi saya tuh lagi begini, Bapak Ibu, orang udah masuk di live chat. "Bu, kita mau berdoa ya. Ibu, ini sudah mau kiamat ya, kenapa banyak yang mati, Bu?" Jadi saya tuh sambil pegang handphone gini, "Iya Bapak Ibu, berdoa ya, jangan takut, Tuhan beserta kita, jangan takut." Suami saya dari jauh cuma gini, matiin. Daripada dia ngomong-ngomong gitu, saya bilang, "Say, main keyboard, nyanyi." Dari situ Bapak Ibu, 1 jam tanpa terasa saya live streaming. Orang itu yang masuk udah 5.000. Mereka bilang, "Bu, besok lagi ya kita berdoa ya." Dari situ ya 2020 Maret sampai hari ini saya pikir, oh kalau gereja udah buka pasti habislah jemaatnya. Ternyata semakin hari semakin bertambah. Bahkan saya mendengarkan lawatan Tuhan terjadi di kamar-kamar, lawatan Roh Kudus terjadi di rumah-rumah, keluarga demi keluarga dipulihkan. Orang yang tadinya mau bercerai mereka dipulihkan. Orang-orang berkata, "Kami puluhan tahun jadi Kristen, tapi kami tidak mengerti bagaimana menjadi Kristen yang benar." Sampai kami temukan khotbah-khotbah Ibu dan hidup kami diubahkan. Saya melihat Bapak Ibu, bahkan akhirnya ada mesbah syukur. Hari ini mesbah doa itu kita membahas dari kitab Kejadian, sekarang sudah di Hakim-Hakim. Itu yang rutin jemaat tetap hampir 50.000 setiap malam. Pagi mesbah syukur kadang 75.000, 90.000 sampai 100.000 setiap hari. Saya mau tanya, kita membutuhkan gedung gereja sebesar apa untuk menampung 100.000 jemaat setiap pagi, 50.000 jemaat setiap malam? Saya melihat kegerakan itu terjadi bukan cuma di dalam negeri, sampai ke bangsa-bangsa. Kemarin waktu ikut ke Israel, ada yang dari Kanada, ada yang dari Australia, dan saya melihat Tuhan membukakan pintu-pintu pelayanan. Saya pulang dari sini nanti tanggal 11, besok saya balik ke Jakarta, nanti tanggal 13 saya berangkat ke Australia, saya pelayanan di sana 2 minggu. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, itu Tuhan sediakan. Bapak Ibu, saya cuma mau sampaikan hari-hari ini, pergerakan Tuhan sedang terjadi. Dan Tuhan mau orang Kristen anak Tuhan yang ada di Kawangkoan, ini waktunya kita bersatu bergandengan tangan. Tidak ada lagi tembok-tembok pemisah gereja. Kita bersatu hati, kita semua anak Tuhan. Tidak pandang gereja apa. Dengar baik-baik, waktu Tuhan Yesus datang, dia tidak ngomong gini, yang GPDI baris sebelah kanan, yang GBI di tengah, yang GSPDI di sini, yang Gemim di sini, yang Katolik di sini. No. Waktu Tuhan Yesus datang, dia bilang apa? "Marilah engkau yang melakukan firman-Ku." Tuhan itu kita berjuang bersama, kita menangkan kota, bahkan kita menangkan bangsa ini bagi kemuliaan Tuhan. Dengan perubahan hidup kita, supaya doa kita itu naik. Saya sedih melihat beberapa kantong Kristen sekarang Bapak Ibu sudah mulai banyak meninggalkan Tuhan. Kenapa hati saya terbakar? Ya, kenapa saya bangun sekolah misi di Bandungan, Semarang? Cuma satu yang saya tangkap visi dari Tuhan, persiapkan penuai. Sebab tuaian memang banyak, tapi penuainya sedikit. Saya berdoa supaya kita semua yang ada malam hari ini, kita menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Karena itu engkau harus menang atas dosa. Tinggalkan semua beban dan dosa yang merintangi, dan mari kita berlari menuju panggilan surgawi itu. Saya undang para imam musik, Bapak Ibu, jangan takut apapun yang terjadi. Mari kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Ibrani 11 ayat 6 berkata begini, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada." Ya, penyertaannya itu sempurna bagi kita. Bangsa Israel, sekalipun mereka harus melewati padang gurun, sekalipun mereka berputar-putar, tetapi satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menyertai mereka, dan penyertaan Tuhan itu sempurna.
Biar malam ini kita mau katakan penyertaan-Mu itu sempurna bagi kami Tuhan. Kami tidak takut. Sekalipun sekarang kami belum mengerti jalan Tuhan, tapi kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Katakan bersama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ini ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Dengan iman katakan jalan-Mu memang tak terselami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, Seringkali kami tidak dapat memahami jalan Tuhan. oleh setiap hati kami. Katakan di hadapan Tuhan, namun satu hal yang kami percaya Tuhan. Namun satu hal ku percaya, Bahwa rencana Tuhan itu indah dalam hidup ada kita. rencana yang indah, Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. heran dan besar bagi kami Tuhan. Heran dan besar bagiku, Arti kehadiran-Mu dalam hidup kami. arti kehadiran-Mu selalu Nyata dalam hidup kami. nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hadirat-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Biar musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Kita percaya hari ini sorga terbuka, karena ada anak-anak Tuhan yang mau menyatukan hati. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang mempersembahkan hidup di hadapan Tuhan. Kami mau bertobat dari segala jalan-jalan yang jahat. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kota ini Bapa. Bahkan ampuni gereja-Mu Tuhan. Ampuni kami hamba-hamba-Mu. Tidak ada satu pun yang menyombongkan diri hari ini. Kami berlutut di kaki-Mu Bapa. Kami memohon Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Yesus. Biar jamaah-Mu turun atas setiap kami Bapa.
Kudus, terhembus Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, lawatan-Mu terjadi Tuhan, lawatan-Mu terjadi Bapa. Yes Lord Jesus, selamat. Yes Lord Jesus, kami rebut kota Manado bagi kemuliaan Tuhan. Kami rebut dalam alam roh. Selamatkan jiwa-jiwa yang terikat dilepaskan, yang terikat dilepaskan, yang dibelenggu dilepaskan. Kuasa Tuhan turun dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kebangunan rohani terjadi di tempat ini. Yes Lord Jesus, 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 Jesus. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa. Kami berdoa, minta kebangunan rohani terjadi atas kota kami Tuhan, bahkan atas Indonesia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi, keluarga-keluarga dipulihkan. Kami berseru, kami berseru, kami berseru di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ada kebangunan-kebangunan yang terjadi di gereja-gereja, gereja-gereja dipersatukan. Api Roh Kudus membakar di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes Lord Jesus, lawat Roh Kudus, lawat Roh Kudus, lawat Tuhan, lawat Tuhan. Engkau sendiri yang bekerja. Kelepasan, 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 kelepasan terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes Lord, yes Tuhan, terus jamah, jamah kami dalam hadirat-Mu Bapa, jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Jangan ambil roh-Mu daripada kami Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dari gereja-Mu Bapa. Biar pemulihan api Pentakosta itu turun di dalam nama Yesus. Ada kebangunan rohani yang terjadi di dalam keluarga demi keluarga. Diawali dari keluarga demi keluarga terjadi kebangunan rohani di kota ini. Bahkan di gereja-gereja akan ada kebangunan rohani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Ketika kami bersepakat dengan Tuhan, maka itu terjadi dalam hidup kami. Katakan, aku punya Tuhan yang besar.